kita. Ini kita ditemani dengan Bunda Vera, saya Aska. Dan saya Salya, dan saya Desensia. Oke, kita langsung lanjut aja. Bunda Vera, hari-hari kesibukannya apa? Sekarang selain jadi ibu rumah tangga, Bunda ngurusin ada satu warung makan yang harus diurusin gitu aja sih. Kesibukannya ngurusin itu. Bagaimana Bunda menginspirasi orang lain untuk tidak berdedikasi? Jadi kalau jadi dedikasi itu lebih ke Bunda biasanya yang contoh. Jadi kayak hal yang paling mudah dilakukan misalnya pada saat di lapangan kayak di warung tempat Bunda kerja di warung, Bunda ngasih contoh. Jadi kayak Bunda harus bersih-bersih, Bunda contohin. Bunda nggak cuma minta tolong atau ngasih arahan, nggak hanya arahan aja, tapi Bunda juga terjun. Jadi Bunda juga ikut bersih-bersih, ikut apa, ikut kegiatan itu Bunda ikut. Jadi mereka juga bisa mencontoh langsung. Apa saja hal yang paling membanggakan dan telah Bunda capai berkat dedikasi Bunda? Salah satu pencapaian terbesar Bunda itu kalau melihat hasil kerja itu yang keinginan Bunda misalnya yang simpel aja, pengen semuanya rapi, bersih, dan semuanya teratur, itu tuh tercapai dengan cara yang Bunda ngasih contoh kegiatannya dan mereka mengikutinya dengan baik dan benar. Dan ada lagi? Apa saja manfaat yang Bunda dapatkan dari menjadi seorang wanita dedikasi? Manfaatnya itu alhamdulillah bisa dapat kepercayaan diri, terus juga dapat relasi ya, kita butuh menambah relasi juga, banyak lah manfaat positifnya. Bagaimana Bunda memotivasi diri Bunda sendiri untuk tetap meditatif? Jadi kembali lagi ke tujuan awal kita. Tujuan awal kita maunya apa sih? Pasti yang terbaik. Dan itu kembali kalau pada saat kita agak meleng ya, kita harus ingat di tujuan awal biar kita tetap straight di situ, tetap di jalannya. Bagaimana Bunda menghadapi tantangan dan hambatan ketika Bunda sedang berusaha menjadi dedikasi? Pada saat kita pasti ada di mana kita capek, jenuh, bosan, sesuatu hal yang nggak oke lah gitu. Itu biasanya saya akan juga akan berusaha untuk istirahat sebentar, rehat sebentar, relax, sebentar, menenangkan diri lah, menenangkan pikiran kita ya, menenangkan diri, menenangkan pikiran sampai moodnya itu kembali. Itu udah kembali ke cuman kita juga jangan terlalu lama dengan alma itu, kembalinya lama itu juga boleh. Jadi kita juga harus mendorong diri kita buat bisa semangat hari ini. Dan apa saja pelajaran yang Bunda pelajari dari pengalaman dedikasi Bunda? Biasanya dari hal yang besar itu datang itu nggak selalu dengan tindakan kita yang besar atau yang banyak langsung sekaligus. Ini dari hal-hal kecil itu lama-lama kita akan bisa mendapatkan yang besar. Ibaratnya sedikit-sedikit lama-lama bukit seperti itu terjadi. Walaupun kadang yang besar pun bisa menghasilkan yang besar juga. Cuman nggak selalu seperti itu. Karena ya, jadi lebih baik lakukan lah dari yang kecil nggak apa-apa. Cuman asal kitanya telaten, rajin, niat yang baik, insya Allah itu berkata besar. Bagaimana Bunda melihat hubungan antara dedikasi dan kesuksesan? Kalau Bunda melihat antara dedikasi dengan kesuksesan itu ada hubungannya sih, hubungannya tuh erat dan saling menguatkan. Jadi kalau kita mau sukses tapi kita nggak punya komitmen itu nol. Jadi memang kita harus punya komitmen untuk berdedikasi tinggi untuk mencapai kesuksesan itu. Menurut Bunda, apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dedikasi seseorang? Banyak sih faktornya, misalnya tujuannya harus jelas, terus lingkungan yang mendukung, terus juga nilai dan prinsip-prinsipnya yang ada, terus motivasi internal atau motivasi dari diri kita juga, itu juga harus ada gitu. Jadi kayak tujuan jelasnya kita mau apa, mau bagaimana, ujungnya seperti apa, itu juga harus tahu gitu tujuan jelas. Kalau lingkungan itu misalnya dari yang terdekat aja, keluarga, baik anak, pasangan,
atau mungkin orang tua, nanti baru lingkungan sekitar yang tempat kita usaha, misalnya yang karyawan kita dan sebagainya. Terus kalau nilai dan atau prinsip pribadi itu harus ada tanggung jawab, integritas, kayak kejujuran, terus komitmen dari diri masing-masing untuk menjadi yang jauh lebih baik gitu. Kalau motivasi sendiri itu dari keinginan dari kita sendiri, maunya gimana, harus yang sebagus apa sih keinginannya gitu, jadi motivasi untuk mengejar kita lebih semangat lagi gitu aja. Ceritakan pengalaman Bunda ketika Bunda merasa sangat bergantung dalam suatu pekerjaan atau aktivitas. Misalnya ada dapat satu pekerjaan atau yang penting, terus udah gitu waktunya mepet, dikasih dadakan pekerjaannya lumayan banyak yang harus di-handle, waktunya mepet, terus tampaknya agak sulit banget, tapi alhamdulillah ternyata bisa ngejalaninnya satu-satu, itu dijalanin bismillah dan akhirnya bisa, itu kuat gitu. Bagaimana dedikasi Bunda berdampak pada kehidupan Bunda sendiri dan orang-orang di sekitar Bunda? Dedikasinya pasti efeknya atau dampaknya itu cukup besar ya, untuk diri sendiri juga maupun untuk lingkungan. Misalnya kalau orang-orang di sekitar Bunda, misalnya keluarga kayak gitu. Kalau buat diri sendiri sih menjadi lebih harus bisa lebih sabar, nggak boleh cengeng, atau lebih kuat lah gitu kitanya gitu, nggak boleh lebih harus juga mandiri gitu ya. Terus kalau di sekitaran kita mungkin kita bisa, orang lain tuh bisa jadi kita kayak bisa bantu orang lain, jadi kayak orang lain tuh bisa mengandalkan kita, itu dari suatu kebanggaan sih. Kayak dimintain tolong, ini gimana ya, ini kira-kira gimana ya, terus bisa ngasih solusi dan itu akhirnya terpakai atau bermanfaat buat orang itu luar biasa. Bisa membantu. Bagaimana Bunda memandang peran wanita dedikatif dalam jangka panjang? Untuk peran wanita dedikatif jangka panjang tuh sebenarnya cukup penting di lingkungan terdekat maupun di masyarakat sendiri, itu penting sekali sebenarnya. Apalagi yang nggak hanya di keluarga, kalau mungkin ada yang kerja di tempat kerja juga, di lingkungan sekitar dengan tetangga dan lain sebagainya, itu juga penting. Terus jadi bisa menyelesaikan segala sesuatunya secara konsisten dan baik. Oke, terima kasih ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.